Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husnul Hatimah, NIM 1903041, kelas RMIK A angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pasien. Yang pertama yaitu alur pasien rawat jalan. Nah, ini adalah gambar voucher untuk pasien rawat jalan. Di sini saya akan membahas satu persatu, yaitu pasien datang, di mana pasien masuk ke rumah sakit, kemudian ke bagian pendaftaran. Bagian pendaftaran mendaftar dan mengecek apakah pasien adalah pasien baru atau pasien lama. Dan jika pasien adalah pasien baru, maka harus mengisi formulir pasien baru. Jika pasien adalah pasien lama, maka pasien memperoleh nomor antrian. Selanjutnya yaitu front office, di mana biasa disebut FO. Dan tugas FO di rumah sakit ada 4 tugas yang harus dilaksanakan, yaitu menerima pasien rawat jalan, menerima pasien rawat inap, membuat laporan, dan bertugas sebagai operator telepon. Selanjutnya yaitu registrasi, di mana pasien menyerahkan tanda pengenal atau KTP atau SIM dan kartu jaminan kesehatan jika ada. Bagian jaminan kesehatan mengecek apakah pasien merupakan pasien jaminan kesehatan atau umum. Dan jika pasien merupakan pasien non-jaminan kesehatan, maka dilakukan verifikasi. Dan jika pasien merupakan pasien umum, maka pasien menuju bagian kasir untuk membayar biaya pendaftaran. Selanjutnya itu berkas rekam medis, di mana apabila pasien lama atau pasien yang pernah berobat sebelumnya, pasien hanya menyerahkan kartu pasien atau kartu berobat kepada petugas tempat pendaftaran rawat jalan. Dan untuk pasien baru, pasien mengisi formulir pendaftaran pasien baru yang disediakan. Selanjutnya yaitu poliklinik, di mana dokter pemeriksa mencatat riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, diagnosis, terapi yang ada, relevansinya dengan penyakitnya pada berkas medis tersebut. Petugas di poliklinik, perawat atau bagian bidan membuat laporan harian pasien rawat jalan. Dan setelah pemberian pelayanan kesehatan di poliklinik setelah dilaksanakan, petugas poliklinik mengirimkan seluruh medis pasien rawat jalan. Berikut rekapitulasi harian pasien rawat jalan ke bagian instalasi paling lambat 1 jam sebelum berakhir jam kerja. Selanjutnya itu dirawat, di mana pasien yang membutuhkan perawatan inap atas sesuai indikasi medis akan mendapat surat perintah rawat inap dari dokter spesialis atau dari IGD, atau membawa surat rujukan inap dari dokter poliklinik atau IGD. Selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti untuk mendeteksi penyakit, memantau perkembangan pengobatan, dan lain-lain. Untuk itu, pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan sedini mungkin atau segera setelah dokter mendiagnosa suatu penyakit. Apotek, yaitu dokter pemeriksa mencatat riwayat penyakit hasil pemeriksaan setelah melakukan pemeriksaan dokter. Selanjutnya memberikan kopi resep, lalu diarahkan ke bagian farmasi, rumah sakit atau apotek untuk menebus resep tersebut dan mencari riwayat pengobatan pasien dengan tujuan untuk memaksimalkan efek terapi dari penggunaan obat yang akan diberikan. Dan kemudian petugas farmasi akan melakukan screening instruksi pengobatan pasien. Selanjutnya yaitu pasien pulang, di mana setelah dokter memperbolehkan pasien pulang, perawat menyiapkan administrasi kartu kontrol dan kartu kepulangan pasien. Semua selesai disiapkan, perawat akan memberikan surat kepulangan kepada keluarga pasien untuk melakukan pembayaran ke bagian kasir. Selanjutnya yaitu alur pasien rawat inap. Nah, ini adalah gambar voucher untuk pasien rawat inap. Selanjutnya itu pasien datang untuk rawat inap, yaitu pasien datang ke pendaftaran dengan membawa surat pengantar atau rujukan untuk rawat dari rumah sakit lain atau dokter, ataupun pasien yang dikirim melalui UGD. Prosedur pasien rawat inap sesuai dengan prosedur tetap pasien rawat inap. Selanjutnya yaitu poliklinik, yaitu setiap pasien yang membawa surat permintaan rawat inap dari dokter poliklinik, instalasi gawat darurat menghubungi tempat penerimaan pasien rawat inap. Sedangkan pasien rujukan dari pelayanan kesehatan lainnya terlebih dahulu diperiksa oleh dokter rumah sakit yang bersangkutan. Selanjutnya ke tempat penerimaan pasien rawat inap, yaitu
ada 2 pasien baru, di mana setiap pasien baru diterima di pendaftaran pasien akan ditanya oleh petugas pendaftaran pasien guna mendapatkan data identitas yang akan diisi pada formulir pendaftaran pasien oleh pasien atau keluarga pasien. Dan setiap pasien baru akan memperoleh nomor rekam medis yang akan digunakan sebagai kartu berobat yang harus dibawa pada setiap kunjungan berikutnya, baik pasien berobat jalan maupun inap. Dan pasien lama, yaitu pasien lama mendaftar ke pendaftaran pasien dengan menunjukkan kartu berobat. Petugas mendaftarkan dengan cara memasukkan nomor rekam medis ke dalam komputer. Selanjutnya yaitu ke perawatan, di mana instalasi rawat inap atau OPNAM yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit yang meliputi pelayanan kesehatan. Perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, dan rehabilitasi medik. Selanjutnya yaitu adapun penunjang. Yang pertama yaitu radiologi, di mana instalasi radiologi adalah salah satu instalasi penunjang medis di suatu rumah sakit. Keberadaan instalasi radiologi ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu menegakkan diagnosa. Dan selanjutnya itu laboratorium, di mana instalasi laboratorium adalah salah satu instalasi di rumah sakit yang merupakan pelayanan penunjang yang bertujuan 1. Yaitu membantu diagnosa suatu penyakit, 2. Menentukan risiko terhadap suatu penyakit, 3. Menentukan prognosis atau perjalanan penyakit sehingga dapat digunakan sebagai pemantau perkembangan dan keberhasilan pengobatan suatu penyakit. Nah, sekarang yaitu apotek, di mana dokter menuliskan resep untuk pasien kemudian diberikan kepada perawat, dan perawat untuk ditebus ke apotek rumah sakit. Selanjutnya petugas farmasi menyiapkan resep yang dibawa oleh perawat. Setelah selesai, maka obat tersebut diserahkan kepada perawat, lalu perawat memberikan kepada pasien. Nah, selanjutnya yaitu pasien pulang, di mana pasien menyerahkan surat pengantar pembayaran yang ditandatangani kepala ruang di tempat pembayaran atau billing pada jam kerja atau loket pembayaran 24 jam di luar jam kerja, dan membayar biaya perawatan di kasir, dan menyerahkan izin pulang yang diterbitkan petugas billing ke ruang perawatan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.